sekalian, namo buddhaya. Kita ketemu lagi dalam Dhamma Kelas Dharma Widya. Dhamma Kelas Dharma Widya konsisten dalam belajar, semangat dalam belajar. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan membawakan materi mengenai mengubah musibah menjadi suatu berkah. Anak-anak sekalian, berbicara mengenai musibah ataupun berkah, tentunya kita pasti mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup kita akan menikmati suatu berkah atau suatu musibah. Berbicara mengenai berkah, tentu semua orang akan semangat, akan senang. Apa ada orang yang tidak mau suatu berkah? Bapak rasa tidak ada. Berkah itu suatu yang membahagiakan. Kenapa? Karena kita mau menerima keadaan tersebut. Tetapi sekarang kita akan berbicara mengenai musibah. Musibah adalah segala hal yang terjadi yang tidak kita inginkan. Segala hal yang terjadi yang tidak kita inginkan itu merupakan suatu musibah. Ketika kita sedang mengalami musibah, batin kita tidak mau menerima, kita merasa jengkel, kita merasa marah, kita menyalahkan diri sendiri, bahkan kita menyalahkan orang lain. Kenapa begitu? Karena kita tidak mau menerima keadaan. Suatu musibah apabila kita terima dengan senang hati akan menjadi suatu berkah. Bapak mempunyai suatu contoh. Ada seorang pedagang kue donat, tinggalnya di pelosok. Ketika ia akan berjual, harus melewati pematang sawah. Baru sampai di jalan raya dan kemudian naik angkutan umum dilanjutkan ke pasar. Suatu ketika pedagang donat ini menjalani rutinitas seperti biasa, yaitu setelah menyiapkan barang-barangnya, barang dagangannya, akan berangkat untuk ke pasar, di mana di dalam perjalanan harus melewati pematang sawah. Suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Penjual donat itu terpeleset, dan apa yang terjadi? Jatuh ke dalam lumpur sawah. Dan barang dagangannya, donatnya masuk ke dalam lumpur semua. Dan tentunya apa? Donat-donat itu sudah tidak bisa dijual lagi. Betapa sedihnya, betapa marahnya, betapa jengkelnya penjual donat tersebut ketika sedang mengalami musibah. Dengan perasaan sangat jengkel, sangat marah, pedagang donat tersebut pulang. Setelah sampai di rumah, walaupun masih jengkel, tetapi penjual donat itu menyiapkan bahan-bahan yang akan dibuat donat. Dan sorenya pedagang donat mendapat suatu kabar bahwa terjadi kecelakaan, di mana yang kecelakaan adalah angkutan yang biasa dinaiki oleh penjual donat. Dan apa yang terjadi? Semua penumpangnya meninggal. Setelah mendengar berita tersebut, pedagang donat tersebut merenung dan berpikir, oh iya, seandainya tadi saya tidak jatuh, apa yang
terjadi dengan saya? Kalau saya tidak jatuh, saya akan naik angkutan tersebut dan saya akan ikut kecelakaan. Bisa jadi saya akan ikut meninggal. Akhirnya penjual donat tadi merasa bersyukur. Untung saya tidak jualan. Untung tadi saya jatuh. Coba kalau saya tidak jatuh, mungkin saya sudah tidak hidup lagi. Anak-anak sekalian, dari cerita Bapak tadi, kita dapat mengambil suatu teladan. Kita dapat mengambil suatu contoh bahwa ketika kita mengalami musibah, kita mau berdamai dengan musibah tersebut, kita mau menerima keadaan tersebut, maka kita akan diberi suatu kebahagiaan dalam diri kita. Kita tidak akan diberi penyesalan. Contohnya seperti penjual donat tadi. Dia mau berdamai dengan dirinya, mau menerima kesialan yang dihadapinya, sehingga timbul suatu kebahagiaan, menganggap dirinya beruntung. Jadi anak-anak sekalian, apabila kita sedang menerima ketidakberuntungan, alangkah baiknya kita tidak langsung berpikir pendek. Alangkah baiknya kita renungkan, kenapa ini terjadi? Setelah kita renungkan, kita pikir, oh, karena seperti ini. Oh, apa yang saya lakukan pasti hasil dari saya. Maka kita akan mau, atau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Seperti pedagang donat tadi. Kenapa kok dia bisa selamat dari suatu kejadian yang tidak diinginkan? Tentunya ada hal-hal yang mendukung. Ada faktor-faktor yang mendukung. Ada sebab, akan ada akibat. Kita menikmati akibat, kita memetik akibat karena ada suatu sebab. Dari contoh pedagang donat tadi, akibatnya apa? Dia jatuh, dia selamat dari kecelakaan. Pasti ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Sebabnya adalah timbunan kebajikan dia dari kehidupan yang lampau. Jadi kepada anak-anak sekalian, jadi ketika kita sedang menerima kesialan, kita berpikir, oh iya, ini adalah hasil saya sendiri. Ini adalah warisan saya sendiri. Ini adalah berkah saya sendiri. Sang Buddha bersabda dalam Cula Wibanga Sutta, semua makhluk ada pemilik karmanya sendiri, pewaris karma, dan lahir dari karmanya sendiri. Ketika kita menerima kesialan, pantaskah kita marah pada diri sendiri atau bahkan menyangka orang lain? Kita harus belajar menerima kenyataan. Dengan menerima kenyataan, batin kita akan tenang. Kita akan berpikir jernih, dan ke depannya apa yang kita lakukan adalah hal yang baik, yang positif. Hal yang baik. Positif. Inilah yang akan menjadi penyelamat kita ketika kita sedang dalam suatu musibah, ketika kita sedang menikmati suatu musibah.
Jadi kita jangan menyepelekan perbuatan baik, walaupun sekecil apapun. Nah, sekarang dalam kondisi saat ini, di negara kita sedang ada wabah virus atau yang dikenal dengan COVID-19. Itu tidak cuma di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mengalami. Jadi kita sedang menerima musibah, suatu hal yang tidak menyenangkan, mengharuskan kita berdiam diri di rumah. Kita tidak boleh kemana-mana. Yang biasanya nongkrong tidak bisa nongkrong, maka akan timbul kejenuhan, akan timbul kemarahan terhadap keadaan. Tetapi kondisi saat ini, apabila kita mau menerima, apabila kita mau berpikir, maka banyak hal positif yang kita alami. Yang pertama, kita berkumpul dengan keluarga. Itu adalah suatu momen yang luar biasa. Itu momen yang luar biasa, yang mungkin bagi sebagian orang sangat jarang atau sulit untuk mengalami. Yang kedua, yang biasanya kita nongkrong, kita di rumah. Kalau nongkrong, mempunyai risiko apa? Risiko pemborosan mungkin, risiko kecelakaan. Tetapi dengan di rumah, sudah kita berkumpul dengan keluarga, kita dapat introspeksi diri. Dengan introspeksi diri, kita bisa menentukan langkah ke depan apa yang akan kita lakukan. Tentunya dengan berpikir jernih, kita akan menentukan langkah-langkah yang baik, yang positif, yang terarah. Itu adalah salah satu bahwa di balik musibah saat ini kita memiliki suatu berkah yang tersembunyi. Tetapi apa yang terjadi kalau kita tidak mau menerima? Saya bete di rumah, saya tidak bisa kemana-mana. Wah, saya tiap hari berantem dengan adik saya, dengan koko saya, cici saya, dan lain sebagainya. Maka kita akan tersiksa. Kita akan tersiksa, kita akan menderita. Tapi kalau kita mau menerima keadaan, pikiran kita dengan senang hati akan menerima, maka akan tenang. Kita akan merasa bahagia. Kita tidak mempunyai suatu beban. Intinya itu, kita tidak mempunyai suatu beban. Beban inilah yang membuat kita berat. Beban ini berupa apa? Ego kita. Ketika kita mau mengalahkan ego kita, maka kita akan mau berdamai dengan diri sendiri. Keadaan apapun yang kita terima, kita akan bahagia, senang hati. Seperti yang Bapak katakan tadi, apapun yang kita terima adalah buah karya kita. Coba bayangkan, ketika kita menerima kesialan, kita tidak mau menerima, kita marah, kita jengkel, kita menyalahkan orang lain. Berarti kita apa? Kita sudah membuahkan, kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan buruk. Jadi kita sudah menerima suatu hal yang buruk, kita melakukan perbuatan yang buruk dan buruk. Maka
penderitaan kita akan semakin besar. Tetapi ketika kita menerima kesialan, kita mau berdamai dengan diri sendiri, kita menyadari keadaan, maka kita akan melakukan perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik inilah yang suatu ketika akan memberi pertolongan kepada kita. Contohnya penjual donat tadi. Kalau dia tidak mempunyai timbunan karma baik, mustahil, sangat tidak mungkin dia dapat terselamatkan. Seperti saat ini, kita masih sehat, walaupun banyak korban virus corona, banyak yang meninggal. Tetapi kita dalam keadaan sehat, masih bisa belajar, masih bisa mendengarkan dhamma. Berarti itu apa? Suatu berkah. Berkah apa? Kesehatan. Ya, kita memiliki suatu berkah, yaitu kesehatan. Kesehatan ini harganya sangat mahal. Kenapa kita bisa sehat? Tentunya ada faktor-faktor yang Bapak katakan tadi. Selain kita menjaga diri kita, menjaga kebersihan kita, kita juga didorong oleh perbuatan baik kita yang lampau, sehingga kita terhindar dari musibah. Ya. Jadi ingat, ketika kita menerima suatu ketidakberuntungan, kita harus menyadari, oh iya, ini adalah hasil saya. Untuk selanjutnya kita mau menerima. Setelah kita mau menerima, tentunya kita tidak mau mengalami hal yang buruk lagi. Dan supaya kita tidak mengalami hal yang buruk tadi, kita harus menciptakan suatu sebab. Sebab itu adalah hal yang baik dan baik. Hal positif dan positif. Percaya, suatu hal yang baik yang kita lakukan, suatu ketika akan memberi pertolongan kepada kita. Ingat, Bapak, perbuatan baik yang kita lakukan, suatu ketika akan menolong diri kita. Suatu ketika akan menjadi malaikat penyelamat ketika kita sedang mengalami musibah. Oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan suatu kebajikan, supaya kita memiliki malaikat-malaikat penyelamat yang siap sedia menolong kita dalam suatu keadaan yang tidak kita ingin. Kepada anak-anak sekalian, Bapak rasa cukup sampai di sini. Bapak harap apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, anak-anak sekalian mau merenungkan, menghayati, dan ketika sudah direnungkan dan dihayati, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih. Namo Buddhaya.